lagi bersama gue JJ dari podcast BLM Visip, Visip Talk. Oke, kita sekarang udah kedatangan 2 tamu nih dari BLM Visip. Bisa kenalin nama kalian berdua? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Nora di BLM Visip selaku Sekretaris Jenderal. Dan di sebelah aku ada, siapa nih? Boleh kenalan dulu? Halo, nama aku Leon dari BLM Visip yang kebetulan ya ketua umum kayak gitu. Wih, kita kedatangan ketua umum nih. Oke, kita sendiri kita mau kenalin dulu nih podcast ini apa nih. Jadi podcast ini merupakan sebuah program kerja dari divisi Kominfo dan di sini aku sendiri sebagai ketua dari divisi Kominfo dan kita juga punya tagline nih Kak. Kira-kira mau tahu nggak tagline-nya apa? Apaan tuh tagline-nya? Oke, jadi aku akan ajarin kalian ya. Oke. Oke. Visip Talk, talk talk talk, uhui gitu. Oke. Cobain ya, cobain ya, Oke, Bang. oke. Tangannya harus begini dong. Oke, gini. Oke, nice. Gini, oke. Begitu ya. Oke. Oke. Visip Talk, talk talk talk, uhui. Wih, udah kayak acara gosip ya ini ya. Gue lihat-lihat ya. Oke. Kita langsung bahas ke topik kita yang pertama aja. Aku mau nanya nih Kak di sini, BLM itu apa ya singkatannya? Dan kira-kira BLM ini ada di ranah apa aja nih? Siapa nih yang mau jawab nih? Terserah siapa yo. Aku Ini hobi deh. mpa dulu atau gimana nih? Enggak. Oke, Leon langsung deh, aja. mungkin. Saya Oke. aja, saya. Oke. BLM itu singkatannya Badan Legislatif Mahasiswa kayak gitu. Terus ada di ranah apa aja sih? Ya secara singkat ya sebenarnya organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan kerjanya ya kita biasanya hadir dalam pengawasan program kerjanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kayak gitu. Dan minor-minor lain ya mungkin kayak penganggaran dan ya administratif kayak proposal kayak gitu, dan termasuk LPJ beberapa juga, ya kan? proker ya. Oke, berarti BLM ini nggak cuma di FISIP doang ya Kak ya? Ya banyak terutama di UPN ya. Di UPN ini ada 7 fakultas yang kebetulan di 6 fakultas ada BLM-nya, dan memang satu fakultas ada satu hal dapur mereka yang membuat mereka nggak ada BLM fakultasnya. Cuma memang ada handlean dari jurusannya sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, yang lagi lihat juga, ini Kak Leon baru aja jelasin nih BLM FISIP ini apa dan BLM ini apa secara general ya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, ada bedanya BLM FISIP di tahun ini sama yang tahun lalu kira-kira apa nih Kak? Perbedaannya BLM Visip tahun ini dan tahun lalu itu dari strukturnya. Jadi kalau misalkan tahun lalu itu kan dibagi jadi komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Jadi kalau tahun lalu yang komisi A itu tugasnya untuk bidang advokasi, terus kalau misalnya di komisi B itu fokusnya cuma yang ngurus undang-undang, dalam artian bikin revisi atau misalkan ngadain sidang kayak gitu. Terus kalau komisi C itu lebih ke pengawasan dan juga e-budgeting. Terus kalau komisi D itu bagiannya semacam humasnya gitulah. Ya overall sebenarnya secara garis besar emang secara struktural aja kayak gitu. Struktur yang tahun ini juga nyangkut sama BEM-nya juga ya, karena BEM-nya sendiri secara redaksional atau nomenklatur kan pakai nama presiden BEM ya. Otomatis aku dulu mandangnya ini kayak sebuah miniatur negara gitu, dan miniatur pemerintah pusat lah kalau di Indonesia. Jadi aku samain kayak DPR RI aja. Ada komisi 1, 2, 3, dan 4. Terus untuk satu bidang yang tadinya komisi, menurutku nggak komisi kayak gitu. Karena kerjanya jauh dari komisi. Ya aku kasih nama divisi lah. Sebenarnya kan suatu kebidangan aja yang harusnya lebih mirip ke eksekutif kerjanya kayak gitu. Oke Kak, mungkin bisa dijelasin kalau yang sekarang komisi 1, 2, 3, 4 sama divisinya itu kerjanya ngapain aja nih? Sama sebutin deh siapa ketuanya nih. Jadi komisi 1 itu sebelumnya fungsi komisi ya aspek keseluruhan fungsi legislatif sih. Ada pengawasan, mungkin ada penganggaran, ada perundang-undangan, atau dipecah lagi jadi yang namanya balik kayak gitu. Dan secara garis besar semuanya sama aja, cuma yang bedain kebidangan dalam unsur pengawasan di BEM-nya kayak gitu. Komisi 1 itu di Kementerian Advokasi dan Kajian Strategi, terus di komisi 2 itu Sosial Masyarakat sama PSDM, terus komisi 3 itu Senor sama Dikbud, terus terakhir di komisi 4 itu Ekraf, Multimedia sama Kominfo gitu. Wih, keren-keren juga ya kerjaannya di BLM FISIP ya. Ini kalau teman-teman angkatan baru nih 2022 ya,
atau 2021 mungkin bisa daftar ya. Abis ini kita demis nih kebetulan. Jadi sekarang jelasin dong Kak, ketuanya tadi siapa aja kan? Iya, Aku lagi ketuanya. nanyain Tadi mau nih. interupsi tapi Iya. ini bukan sidang. Waduh, ini kan Iya, podcast iya. ya, bukan Sorry, sidang. Mungkin aku bisa nyebutin ketuanya kali ya. Jadi Oke. untuk komisi 1 itu ada Eka, Mm-mm. terus kalau di komisi 2 itu ada Sharon ketuanya, terus di komisi 3 itu ada siapa sih Leon? Boleh kasih tahu komisi 3? Kayana. Oh iya Kayana kebetulan ya dari Tuh, pakai HI juga. mikir ya, ini agak Dulu, aneh bener. juga nih Oh, iya. teman-teman saya nih ya. Oke, terus di komisi 4 ada siapa? Opang. Oke, dan Toriantio Noval. Oke, Mm-mm. dan di Kominfo sendiri ada JJ. Hai, aku sendiri. Oke. Jadi di BLM FISIP ini ketua maupun anggotanya itu dari jurusan yang beda-beda jelas ya, karena namanya juga FISIP. Jadi ada yang dari HI, ada yang dari Adbis, Adpup, terus apa lagi jurusannya kita? Kom. Ikom, terus sama apa lagi? Udah Pariwisata. pariwisata. Tapi kayaknya pariwisata kita Belum. belum ada ya tahun Belum ini ada ya. tahun Mungkin ini. di next periode nih kalau teman-teman dari pariwisata yang mau daftar, terus langsung daftar aja di BLM FISIP ya. Kamu Oke. jadi ketum nggak apa-apa. Ya boleh banget. Iya, ih ini dia lagi oprek loh kayaknya nih. Ketuanya oprek sendiri kayaknya nih. Nggak boleh gitu. Waduh, Nanti agak nggak ini paham. ya. Waduh. Oke. Oke, jadi kita move ke next question. Ini ada BLM FISIP ini punya proker tersendiri nggak sih? Atau tupoksi gitu? Mungkin bisa dijelasin siapa? Oke, Kan mungkin orang? aku jelasin dulu. Jadi sebenarnya itu bukan proker sih. Kalau misalkan terkait kerjanya itu kan tadi Leon juga udah jelasin, lebih kayak kita ngawasin dari BEM sendiri. Nah, kalau misalkan untuk sistem kerja kita selama beberapa bulan ke belakang itu di awal periode kita ada namanya PDO atau pelatihan dasar organisasi. Jadi PDO ini adalah sebuah kegiatan di mana kita untuk berusaha untuk melatih nih para teman-teman BLM yang baru untuk mengenalkan apa aja yang bakal dijalanin di beberapa bulan ke depan selama periodenya. Terus juga di dalam PDO itu juga kami sebagai BPH pun jelasin juga tentang mekanisme sidang itu kayak gimana, karena kan sebenarnya salah satu dari inti dari BLM itu kan adalah persidangan. Kita jelasin perbedaan antara presidium sementara, presidium tetap, terus perbedaan antara presidium 1, 2, 3, 4, terus peralihan dari presidium sementara ke tetap itu kayak gimana. Terus juga setelah PDO dalam pengawasan juga kita ada rapat evaluasi 3 bulan itu bersama BEM juga. Jadi kita mengevaluasi nih proker-proker yang udah dijalani sama BEM. Terus juga beberapa proker-proker besar yang telah kita awasi itu ya semacam itu ada apa sih kemarin tuh yang sempat agak Station. Fish Station, terus juga Aduh, ada agak Bina kenapa Desa, ini? ya ada Bina Desa juga itu, jadi kita ikut BEM juga, dan ya poin intinya semua proker lah gitu, kita turun ke lapangan untuk mengawasi kinerja dari BEM itu sendiri tuh. Wih, keren-keren banget ya teman-teman pendengar. Ini program kerja atau tupoksi dari BLM FISIP. Terus aku sendiri mau nanya nih pribadi ke kalian berdua. Menurut kalian berdua, proker mana sih yang kalian paling excited untuk awasin gitu? Nih, Cila. Coba Leon dulu dari mungkin. Kaleon mungkin. Ya jujur Fish Station sih ya. Wih, kenapa tuh? Nih Soalnya- yang V-Station, yang ikut V-Station tahun ini dengerin nih ada dari Ya. BLM ketua nih. Soalnya ya aku sendiri sebenarnya dari dulu selalu punya mimpi buat kontribusi langsung ke maba kayak gitu, dan nggak dapat rezeki di sana ya. Terus ketika ngawas di Fish Station, oh ya jadi tahu kondisinya ngurusin maba tuh kayak gitu loh. Waduh, ini dan- ngurusin maba maksudnya TP-TP atau? Enggak, maksudnya kita TP. apa ya, orientasi ospek itu kan sebuah awalan buat pembekalan ya ke maba kayak gitu. Dan waktu itu juga sebagai BLM kan kesempatannya mungkin dalam hierarkis lebih gede aja kayak gitu sebagai controlling committee ya. Jauh daripada target mimpi dulu waktu masih maba sendiri, tiba-tiba jadi kayak gitu ya. Iya, udah Gitu beda sih. ya feelsnya Iya. ya. Oke, kalau dari Kak Nora mungkin? Kalau dari aku ini sih aku lebih fokus ke balek ya. Jadi kan sebenarnya di BLM FISIP itu kita ada balek, badan legislasi. Jadi badan legislasi ini adalah semacam badan sendiri gitu yang ada di BLM. Jadi anggotanya itu kita ambil dari beberapa anggota dari komisi 1 dan komisi 4. Jadi balek ini lebih memfokuskan kepada
perundang-undangan gitu, misalkan ngurusin ADART, terus juga menciptakan produk-produk hukum baru. Jadi di situ juga mereka tuh terpisah gitu antara pengawasan sama pembuatan produk undang-undang, dan di situ juga nanti kan ada persidangan juga, ada uji publiknya juga gitu sih. Jadi di balik itu aku ngerasanya kayak biar bisa apa ya, kita menciptakan sebuah produk hukum yang sekiranya bisa mewadahi kepentingan KM Visip gitu sih. Oke, itu ya program kerja yang paling berkesan buat kalian berdua. Oke, ini kayaknya aku akan menanyakan sesuatu yang kalian penasaran nih. Untuk para maba nih kayaknya tergantung. Dari kalian berdua gimana sih cara ngimbangin kuliah dengan menjadi anggota atau ketua nih, ketua dari BLM Visip? Gimana? Oke, siapa dulu? Leon dulu. Kalian? dulu dah. Oke, aku dulu. Oke. Cara aku sih kita menentukan skala prioritas ya. Jadi kita harus tahu nih di mana kita harus melakukan tupoksi kita sebagai anggota dari BLM Visip dan juga tupoksi kita sebagai mahasiswa. Jadi BLM ini tuh sebenarnya sebuah wadah bagi kita ya untuk improve diri, bagaimana cara kita ngatur waktu, cara kita berkomunikasi dengan orang kan, karena di BLM ini kan kita apa ya, kita satu organisasi di mana itu banyak banget karakteristik orang-orang. Kita juga dari beda daerah, dari beda jurusan juga. Nah disitulah tempat kita belajar untuk lebih memahami karakteristik orang, bagaimana cara menghadapi permasalahan, problem solving kayak gitu. Dan cara bagi waktunya sih gini, jadi kalau misalkan kita di waktu kuliah ya udah fokus kuliah, fokus di kelas, fokus dengerin materi. Terus juga kalau misalkan anak-anak nih ada rapat, nah usahain rapatnya pun di waktu yang memang nggak mengganggu jam kuliah. Iya, Dan biasanya itu ya yang paling jadi masalah bener. ya. Iya, jadi terus juga gimana caranya kita rapatnya juga nggak kelamaan gitu, kan pasti jenuh juga tuh sampai berjam-jam. Paling ya mungkin sejam itu ya menurut aku kayak cukup sih, sejam setengah gitu ya. Selebihnya ya kita harus tetap mengutamakan tugas utama kita sebagai mahasiswa gitu sih. Mungkin dari Leon mana? Ya, kalau aku mungkin agak beda ya. Waduh, beda emang nih. dari dulu ini nyangkut juga sih secara personal kenapa aku melakukan semua hal ini ya, politik dan macam-macam ormawa kayak gitu. Emang dari dulu suka nongkrong orangnya kan. Wih, Ya, iya, emang- kalau kalian nggak ngerti, dia suka nongkrong Ya, banget loh emang dari guys. dulu orangnya suka Iya. nongkrong gitu. Terus tiba-tiba di kuliah itu dikasih kesempatan sama orang-orang yang dulu mungkin membentuk aku jadi seperti ini. Habis itu ya di situ masalah manajemen waktu natural aja gitu. Karena emang dulu tuh zaman nongkrong biasa pagi di sini, malamnya di sini, siangnya di sini, terus tidurnya kadang nggak di rumah, entah di mana. Jadi cuma mengalihkan kebiasaan yang mungkin tadinya jelek dipandangnya gitu, terus jadi bagus ya, dalam artian yang tadinya cuma nongkrong ya anak nongkrongan pada umumnya lah, ngalor Iya, ngidul, jadi ada ngomongnya benefitnya nggak ya. jelas ya. Terus aku coba alihin suatu fokusnya ya daripada kegiatan nongkrong itu ke berormawa kayak gitu, jadi ngalir gitu loh. Emang dari dulu kayak gitu, nggak Emang pernah suka baca-baca nongkrong ya. apa. Ngopi Waduh. berkedok ormawa Iya, ya. ngopi berkedok Ya, ormawa. sebenarnya. Jangan Itu didengerin sih. guys. Itu ya guys, kalau dari saran dari kakak-kakak berdua nih. Jadi buat maba jangan pernah takut untuk join organisasi ini, ikut ormawa ini. Ini karena menurut aku sendiri ini merasa banyak banget benefitnya. Selain kalian bisa ketemu dengan teman-teman lain nih ya, dari jurusan lain kan nih pasti ya. Gak mungkin dari satu jurusan, jadi kita bisa kenal juga sama yang lain. Terus kita juga ngerti caranya gimana bekerja dalam tim, terus untuk mengawasi dari teman-teman BEM juga kayak gitu. Jadi manfaatnya banyak juga ya kak. Jadi untuk maba jangan sampai takut ya untuk daftar BLM. Kita nggak gigit kok, ini ketuanya juga. Jangan tegang gitu dong kak. Ya, enggak. Enggak apa kak. Oke nih. Aku kayaknya udah mau mendekati akhir ya ini ya. Aku mau nanya nih. Kan ini udah mau akhir periode nih. Kalau menurut kalian sendiri gimana sih rasanya kayak selama 1 tahun ini menjabat, anjay, menjabat dong bahasanya. Oke. Terus apa aja, tadi kan udah dijelasin nih apa aja yang udah dilakuin sama BLM. Terus kayak berharap ke depannya BLM ini seperti apa? Ya harapannya ya, karena aku bukan tipe orang yang mau ngasih harapan ke Harapan entah palsu siapapun, ya. entah siapapun penerusnya nanti ya. Enggak sih, enggak mau berekspektasi lebih, ntar jadi beban moral lah buat yang lanjutin. Intinya mah apa yang udah ada
ya itu dilanjutin, yang kurang ditambahin, yang jelek dibuang kayak gitu. Terus yang tadinya nggak ada ya adain kalau bisa gitu. Ukur kemampuan aja lah buat ke depan BLM ke depannya kayak gitu. Oke. Itu dari Kak Leon. Oke, kita move ke Kanora. Oke, harapannya apa ya? Harapannya semoga tahun depan bisa berintrospeksi diri lah gitu. Apa yang sekiranya dari tahun ini atau periode ini itu mungkin ada kurangnya, misalkan kurang bonding atau misalkan kurang komunikasi atau misalkan kurang kayak misalkan dalam pengawasannya atau gimana. Jadi ya harapannya tahun depan semoga bisa lebih baik lagi gitu kalau misalkan bisa, tapi kalau misalkan enggak ya mungkin pertahankan yang baik-baiknya aja gitu sekarang gitu. Iya sih, benar. Terus juga kedepannya biar apa ya, biar lebih, semoga lebih akur lagi lah mungkin gitu sama BEM kan. Mungkin selama ini kita bisa dipandang tuh istilahnya kita tuh ya gitu ya kayak musuhnya gitu sama BEM, padahal sebenarnya ya enggak juga gitu. Sebenarnya kita ngawasin ya di sini, Iya. kenapa kita jadi musuhan? Sebenarnya enggak musuhan, kita ya temen aja lah gitu. Gitu sih. Oke. Mau nambahin sih Boleh dong. intinya ya buat BLM tahun depan gitu, tulus aja ya kalau kerja mah. Tulus, apapun itu ntar datang sendiri. Jangan misalnya kalian terlalu pengen keren kayak gitu, jangan juga terlalu biasa kayak gitu ya. Tulus aja lah, jalanin tugas sesuai yang ada kayak gitu. Jangan terlalu muluk pengen ini pengen itu, pengen ngerubah branding lah, pengen ngerubah ini itu, enggak ya. Hadepin sesuai realita lapangan nanti kayak gimana fisik, karena beda. Jujur aja setiap tahun manusia kan berganti ya kayak gitu, beda-beda. Jadi siapapun nanti yang ada di BLM Visip tahun depan, jadilah diri kalian masing-masing ya di Parlemen 2023 nanti kayak gitu. Oke, kayak gitu ya penjelasan dari ini, deep banget ya rasanya. Tapi kalau aku pribadi nih, aku sama Kanora ini kan udah dari BLM periode lalu ya Kak ya. Iya betul. Aku sendiri sih ya, kalau aku ngerasain sih di periode ini lebih fun karena Iya bener. iya ya Bener meskipun ketuanya ngeselin Modelan kayak ya, gini. misal modelan kayak begini, kayak Leon begini, tapi cuman dia fun pembawanya, kayak lebih santai, kayak kita sebagai anggota juga bisa lebih ini apa, happy gitu, kayak Iya, lebih bener. kerjanya enak gitu. Dan aku juga berharapnya di next periode ini bisa dijaga ya bondingnya sama kayak sekarang, atau kalau bisa lebih baik dong harusnya kayak gitu. Ini kita kayak jadi nge-praise Kaleon ya. Takutnya dia terbang. Iya, ntar kepalanya Dipegangin dong, takutnya gede. terbang. Iya, pegangin. Enggak terbang. Iya, ntar Beres tiba-tiba itu. punya sayap dia. Peres itu mah. Oke. Banyak kurangnya. Banyak kurangnya apa Kak? Kurang apa Kak? Kurang amal atau gimana nih? Kurang ibadah. Kurang ibadah. Bawa ibadah ya. Oke, kita udah mendekati akhir banget. Ini aku mau minta kalian berdua untuk promosiin nih. Kan kita lagi punya upcoming projects nih. Bisa dijelasin, mungkin bisa dipromosiin juga tanggal berapanya, terus yang bisa ikut siapa aja kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Leon. Ya, jadi nanti akan ada Parlemen Kampus 2022 di tanggal 10 November ya, yang kebetulan bertepatan juga sama Hari Pahlawan. Parlemen Kampus itu ngapain sih? Ya, intinya mah coba aku jabarin secara awam ya. Main DPR-DPRan kayak gitu. Jadi kita cari tahu sih, emang sebenarnya ngapain sih DPR itu kayak gitu. Kita kan selama ini di berita ngelihatnya dari luar aja, atau enggak kalian sendiri ya, apalagi anak FISIP lewat luar gedungnya kayak gitu sambil megang-megang banner kan gitu ya. Kayak Aku demo juga- ya? aku juga pernah Demo, kayak iya. gitu. Jadi kita coba lihat di dalamnya ada apa sih kayak gitu, dan juga untuk siapa aja pesertanya. Yang jelas prioritas utama juga ya untuk KM FISIP kayak gitu untuk tahun ini. Oke, jadi pasti having fun ya kita besok ya. Tanggal 10 November banget nih. Catat mungkin untuk para listeners-nya ini, di tanggal 10 November kita bakal ngadain Parlemen Kampus dan dijamin acaranya super duper fun. Iya kan Kak Nora? Enggak jamin. Wih, kok gitu sih? Ini yang punya acara malah pesimis ya. Iya. Harus optimis dong. Ayo kalian Kan optimis. Interest ke sana, bukan cari fun. Iya, ya udah oke. Itu Kak, ini aku di
Fun. Iya, diserang aku tiba-tiba sebagai MC. Jadi Besok pesan ganti moral. MC kali ya. Jadi pesan moral ini ntar. Oke, iya. Ada Iya. ambil pesan moralnya ya guys dari Kak Leon. Jangan Oke. kita mikir ke sono tuh jangan buat cari fun. Nanti apa bedanya sama mereka yang kita komentarin Wih. kayak gitu kan. Iya. Cari sesuatu yang berbobot lah dari dalam. Jadi harus diambil hikmahnya ya guys. Jadi kayak misalkan kalian tuh nggak cuman main-main aja nih pesan dari Kak Leon. Kalian di parlemen visip, parlemen kampus. visip. Parlemen kampus. Parlemen kampus, kalian nggak cuman having fun, tapi kalian juga dapat experience-nya. Gimana caranya kalian ngerasain jadi DPR nih? Kapan lagi kan? Mungkin kalian besok beneran bisa jadi DPR nih. Amin. Iya nggak? Amin. Waduh, oke. Itu aja sih mungkin kalau dari aku kayak udah set banget ya, udah sedih. Kayak udah berapa menit ini kita? Udah 20 menitan nih. Aduh, udah saatnya kita berpisah ya sepertinya. Banget, sama Iya. Kak Jeje. Aduh. Oke, aku mau ngajak kalian berdua untuk tagline lagi nih sebagai Oke. closing. Oke. Ayo. Oke, semangat dong, semangat. Ya, Semangat. semangat. Gila, ini stretching dulu. Oh. Oke. Tegak dong. Iya. Masa Kayak ini- kelas pemimpinan. Iya, kayak waduh, kok bawa kelas kepemimpinan nih. Oke, jadi oke, Kak Nora lucu banget ya. Oke, jadi udah hafal tagline-nya? Udah. Nah, Oke. Aku mulai ya. Visip Talk, tok. Uhuy. Kurang rame ya kayaknya. Kak Leon nih Tangannya kenapa gini kurang dong? gini Ayo, dong. ulang. Masa begini apaan? Sorry. Stop, kau mencuri hatiku gitu. Gimana? Oke, ayo. ayo. Ulang ya tagline-nya Oke. ya. Oke. Apa tadi gue lupa. Oke, jadi Visip Talk, tok. Uhuy. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye.